Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan beliau untuk hijrah. Wa haddada lahu waqtal hijrah. Bahkan Jibril telah menetapkan waktu-waktu hijrah. Jibril berkata, "La tabit hazihi lailah ala firashika allazi kunta tabitu alaihi." Malam ini kamu jangan tidur di ranjang yang biasa kau pakai untuk tidur. Malam ini kamu jangan tidur di ranjangmu. Wa dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hajirah ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu liyabruma ma'ahu marahil al-hijrati. Maka di siang harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mematangkan ya rencana hijrah. Karena sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Bainama nahnu yawman julus fi baiti Abi Bakrin fi nahri Zahirah, qala qailun li Abi Bakrin hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqannian." Ketika suatu hari ketika kami sedang duduk di rumah Abu Bakar di siang hari, ada seorang yang berkata kepada Abu Bakar, "Hadza Rasulullah." Ini Rasulullah. Dia datang dengan kepala tertutup. Fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Dia datang di saat-saat yang biasa. Dia datang di saat-saat yang tidak biasa. Rasulullah tidak pernah datang di saat seperti ini. Maka Abu Bakar berkata, "Fida'an lahu abi wa ummi. Wallahi ma ja'a fi hadhihi sa'ah illa li amrin." Kata Abu Bakar, "Bapak dan ibuku menjadi tebusan untukmu atau untuknya. Demi Allah, tidaklah dia datang di saat ini kecuali karena perkara yang penting." Aisyah melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, fasta'zana, beliau minta izin, lalu Abu Bakar mengizinkannya, fadakhala, beliau pun masuk. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Akhrij man 'indaka." Tolong keluarkan orang-orang yang ada di rumah. Ini ada hal penting yang ingin beliau sampaikan. Faqala Abu Bakrin, "Innamahum ahluka bi abi anta ya Rasulullah." Kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka ini adalah keluargamu. Engkau tidak perlu khawatir. Mereka ini adalah keluargamu." Maka Rasulullah berkata, "Fa inni qad uzina li fil khuruj." Sungguh aku telah diizinkan untuk hijrah. Abu Bakar berkata, "As-suhbatu bi abi anta ya Rasulullah." Apakah ini berarti aku harus mendampingimu? Kata Rasulullah, "Na'am." Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, "Fakhud bi abi anta ya Rasulullah ihda rahilatai hataini." Ambillah wahai Rasulullah salah satu dari tunggangan ini. Tadi ya sudah kami sampaikan, ya Abu Bakar sudah menyiapkan dua kendaraan, 2 ekor unta. Ambillah salah satu tungganganku ini. Atau Rasulullah bisaman, dengan upah atau dengan bayar. Rasulullah tidak mau menerima secara gratis, beliau mau membayarnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka kami segera menyiapkan keperluan keduanya dengan teliti dan cepat. Wasona'na lahuma sufratan fi jarobin. Kami masukkan bekal makanan keduanya dalam sebuah kantong. Ketika itu tidak ada tali ya untuk mengikat kantong tersebut. Maka qata'at Asma bintu Abi Bakrin kit'atan min nitaqiha.
Asma binti Abu Bakar membelah ikat pinggangnya menjadi dua. Farabatat bihi ala famil jarab. Lalu salah satunya digunakan untuk mengikat kantong yang berisi makanan. Fabidzalika summiyat dzatan nitaq. Oleh karenanya Asma ya binti Abu Bakar digelari dengan Zatun Nitaq. Zatu Nitaq, ya pemilik ikat pinggang. Jadi wanita yang cerdas. Ketika tidak ada tali, ya maka dia pun langsung membelah ikat pinggangnya. Dibelah menjadi dua, kemudian salah satunya diikat, ya salah satunya digunakan untuk mengikat kantong yang berisi makanan. Wa au'azza Rasul alaihi salatu wassalam ila Ali bin Abi Thalib fi hadhihi al-lailah ar-rahibah ay yartada burdahu allazi yanamu fihi. Rasul alaihi salatu wassalam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib pada malam yang sangat mencekam itu. Ayartada burdahu allazi yanam fihi, untuk ya menggunakan selimut yang biasa beliau gunakan untuk tidur. Wa yatasajja bihi ala saririhi, dan ya berselimut dengannya di atas ranjangnya. Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk tidur di atas ranjangnya. Ya tadi di awal-awal sudah Ana sampaikan, Jibril berpesan, malam ini kau jangan tidur di atas ranjangmu. Akhirnya Rasulullah menyuruh Ali untuk menggantikan beliau. Ya, ini pengorbanan para sahabat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu siap ya mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mau dibunuh. Ali menggantikan posisi beliau yang mau dibunuh. Di malam itu, ketika para penunggu sedang lengah, insalla Rasul alaihi salatu wassalam min baitihi ila dar Abi Bakrin. Rasul alaihi salatu wassalam keluar diam-diam dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar. Summa kharaja rajulan. Kemudian keduanya keluar ya dari pintu belakang rumah menuju Goa Sur. Ila ghar, menuju goa yang dititipkan kepadanya penjagaan risalah penutup sebuah peradaban sempurna di masa mendatang. Masya Allah, Goa Sur. Ya, ini senantiasa dikenang. Tempat Rasulullah SAW bersembunyi. Beliau dan Abu Bakar. Goa yang dititipkan kepadanya penjagaan risalah penutup sebuah peradaban sempurna di masa mendatang. Wa tarakathu fi hirasatis samti wal wahsati wal inqita', dan dibiarkan dalam penjagaan diam, sepi dan senyap. Wasarat al-umur ala ma qaddara, maka ya perkara berjalan sesuai yang ditetapkan, sesuai yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu anhu perintahkan anaknya Abdullah ayastami'a lahuma ma yaqulu nas fihima, untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang-orang tentang keduanya. Summa ya'tihima idza amsa bima yakunu fi dzalikal yaumin ahbar. Kemudian di sore harinya Abdullah akan mendatangi keduanya dan menyampaikan apa yang dibicarakan oleh orang-orang tentang keduanya. Jadi Abdullah ditugaskan sebagai mata-mata. Coba
kau ke Mekah, kau lihat apa yang orang-orang bicarakan tentang Rasulullah. Di sore harinya Abdullah datang menemui keduanya dan menyampaikan apa yang sedang dibicarakan oleh penduduk Mekah. Wa amara Amir bin Fuhairah maulah ayyar'a ghanamahu naharahu summa yurihaha alaihima idza amsa fil ghar. Abu Bakar juga memerintahkan Amir bin Fuhairah, ya, maula, bekas budaknya, untuk mengembalakan kambingnya di siang hari, kemudian ya membawanya ke goa di sore hari untuk istirahat. Di siang hari, ya, kambing Abu Bakar digembalakan, nanti sore hari kambing-kambing itu dibawa ke goa. Fakana Abdullah bin Abi Bakar fi Quraisy yasma' ma yata'ammarun wa ma yaqulun fi sa'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin. Jadi Abdullah bin Abu Bakar fi Quraisy, ya, di tengah-tengah orang Quraisy, mendengar apa yang mereka rencanakan dan apa yang mereka katakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ini tugas Abdullah. Summa ya'tihima idza amsa. Kemudian di sore hari Abdullah mendatangi keduanya, wa yakussu alaihima ma alima. Lalu dia menyampaikan apa yang dia ketahui kepada keduanya. Sementara Amir bin Fuhairah, kana fi ra'yan ahli Mekah, dia bersama para pengembala ahli. Fa idza amsa aroha alaihima ghanam Abi Bakrin fahtalaba wa zabaha. Di sore hari dia membawa kambing-kambing tersebut kepada keduanya, fahtalaba wa zabaha. Lalu keduanya memerah susunya dan makan dagingnya. Masya Allah. Ya. Jadi sembunyi dalam gua Sur. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Gimana cara makan dan minum? Itu dari kambing-kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah. Pagi hari atau siang hari digembalakan, di sore hari dibawa ke gua untuk diperah susunya dan dimakan dagingnya. Fa idza ghada Abdullah min indihim ila Makkah ittaba'a Amir bin Fuhairah asarahu bil ghanam yu'fa alaihi atau yu'fi alaihi yukhfi asar qadamaihi. Apabila Abdullah, ya, beranjak dari sisi keduanya menuju Mekah, ketika Abdullah hendak pergi, maka Amir bin Fuhairah mengikuti jejak-jejak kaki Abdullah dengan kambing-kambingnya. Untuk apa? Untuk menghapus jejak kaki Abdullah. Dihapus dengan jejak kaki kambing. Wa tilka hiyal haitah al-balighah. Ini merupakan bentuk kehati-hatian yang maksimal. Kondisi dan keadaan memang mengharuskan demikian pada manusia biasa. Harus hati-hati, ya. Jangan sampai ketahuan. Taib, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Intolaka musyrik Mekah fi asar al-muhajirin. Orang-orang musyrik Mekah, mereka mengikuti jejak orang-orang yang hijrah, yarsuduna turuk, ya, mereka mengintai jalan-jalan, wa yufattisun kulla mahrabin, mereka periksa setiap tempat yang digunakan untuk lari. Warahu yankubuna jibal Makkah wa kuhufaha. Mereka pergi menelusuri gunung-gunung Mekah dan gua-guanya. Pokoknya semua tempat diperiksa. Hingga sampailah mereka di tempat yang dekat dengan Goa Sur. Allahu Akbar.
Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mendengar ya suara kaki-kaki mereka. Suara langkah kaki itu menuju mereka. Fa akhadha ar-raw Abu Bakrin. Maka rasa takut ya menimpa Abu Bakar. Ada rasa takut dalam hati Abu Bakar. Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau nadhara ahaduhum tahta qadamihi la ra'ana." Seandainya salah seorang dari mereka melihat di bawah kakinya, kalau dia tunduk ke bawah, la ra'ana, niscaya dia akan melihat kita. Namun Rasul alaihi salatu wasallam berkata, "Ya Abu Bakrin, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, apa persangkaanmu dengan dua orang sementara Allah adalah yang ketiga dari mereka? Ini Allah bersama kita, jangan takut, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Para pemirsa rahimakumullah, ya. Tadabbaru. Coba kita renungkan. Kaifa kana halu Abi Bakrin radhiyallahu anhu ma'a Rasulillah asna al-hijrah wa kaifa kana khaufuhu alaihi. Jadi bagaimana keadaan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Rasulullah ketika hijrah? Bagaimana beliau ya mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau khawatir terhadap keselamatan Rasulullah. Jadi yang beliau khawatirkan itu bukan dirinya. Ya mungkin beliau mengkhawatirkan diri, tapi beliau lebih mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keselamatan beliau. Warawa Abul Qasim Al-Baghawi an Ibni Abi Mulaikah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja huwa wa Abu Bakrin ila sur faja'ala Abu Bakrin yakunu amama Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wa khalfahu marratan. Abul Qasim Al-Baghawi meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menuju Gua Sur, ja'ala Abu Bakrin yakunu amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wa khalfahu marratan. Kadang Abu Bakar ada di depan Nabi dan kadang Abu Bakar ada di belakang Nabi. Jadi ketika keduanya berjalan, kadang Abu Bakar di depan, kadang Abu Bakar di belakang. Lalu Nabi bertanya, "Anzalika," tentang hal itu. Kenapa kadang kau di belakang, kadang kau di depan? Faqal, kata Abu Bakar, "Idza kuntu khalfaka khasyitu an tu'ta min amamika." Jika aku berada di belakangmu, aku khawatir musuh akan mendatangimu dari depanmu. Wa idza kuntu amamaka khasyitu an tu'ta min khalfika. Jika aku berada di depanmu, aku khawatir engkau akan didatangi musuh dari belakangmu. Jadi ini alasan kenapa terkadang Abu Bakar di depan, terkadang dia di belakang. Karena dia khawatir musuh akan menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia di depan, dia khawatir musuh akan mendatangi Nabi dari belakang. Kalau dia di belakang, dia khawatir musuh akan mendatangi Nabi dari depan. Dia mengkhawatirkan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma intahaya ila ghar faqala walamma intahaya ila ghar qala Abu Bakrin, "Wallahi la tudkhilhu hatta udkhilahu qablaka." Ketika keduanya sampai di goa, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, ya Rasulullah, engkau jangan masuk. Biar saya masuk terlebih dahulu. Fa in kana fihi syai'un asabani dunaka." Jika ada suatu mara bahaya, maka biar saya yang kena, bukan engkau.
Masya Allah, ya, ini Abu Bakar. Abu Bakar sangat sayang kepada Rasulullah. Dia benar-benar menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Biar saya yang masuk lebih dahulu. Kalau ada mara bahaya, biar saya yang kena. Faja'ala fadakhala fakasahahu. Lalu Abu Bakar masuk, dia membersihkan goa. Wajada fi janibihi saqban. Dia dapati ya di dalam goa atau di samping-samping goa ada lubang-lubang. Maka dia pun merobek ya izarahu, ya pakaiannya, wasaddaha bihi, dan dia menutup lubang-lubang tersebut ya dengannya. Wa baqiya minha isnan, masih tersisa 2 lubang. Mungkin karena lubangnya terlalu banyak, masih ada 2 lubang yang belum tertutup. Fa'alqamahuma rijlaihi, lalu Abu Bakar menutupinya dengan kedua kakinya. Lubang-lubang yang lain ditutup dengan sobaikan pakaiannya, sementara 2 lubang ditutup dengan kedua kakinya. Lalu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, udkhul, silahkan Anda masuk. Kemudian Rasulullah masuk, wada'a ra'suhu fi hijrihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya fi hijrihi, di pangkuan Abu Bakar. Wa nama, kemudian beliau tidur. Para pendengar rahimakumullah, ya, jadi dari Mekah menuju Gua Sur itu cukup jauh. Ketika sampai di Gua Sur, Rasulullah ya, mungkin kecapean, beliau langsung berbaring tidur di atas pangkuan Abu Bakar. Sebenarnya Abu Bakar juga capek ya. Kita pikir-pikir Abu Bakar juga capek. Karena beliau juga manusia, sama seperti Rasulullah. Namun beliau tidak istirahat. Beliau biarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang istirahat. Beliau tidur. Ingat para ya, pendengar rahimakumullah, tadi kedua kaki Abu Bakar digunakan untuk menutupi lubang. Apa yang terjadi? Faludigha Abu Bakrin fi rijlihi minal hujri. Lalu kaki Abu Bakar disengat dari lubang. Disengat ya, mungkin disengat oleh kalajengking. Walam yataharrak, dan Abu Bakar tidak bergerak. Makhafata ayyantabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau membangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedang istirahat, sementara keduanya disengat. Fasaqatat dumu'uhu ala wajhi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu air matanya ya jatuh, menetes, jatuh di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dia menahan sakit ya, dia tidak mau bergerak, dia tidak mau membangunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahan ya, sampai dia menangis sehingga air matanya itu jatuh di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana adab Abu Bakar terhadap Rasulullah. Faqala malaka ya Abu Bakrin. Lalu Rasulullah terbangun, kemudian Rasulullah bertanya, malaka ya Abu Bakrin, ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Qala ludiktu fidaka abi wa ummi. Kata Abu Bakar, ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu. Aku disengat. Fatafala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fadzahaba ma yajiduhu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meludahinya. Beliau ludah itu kaki Abu Bakar yang disengat. Fadzahaba ma yajiduhu, lalu hilanglah rasa sakitnya. Masya Allah. Ya, jadi memang ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung berkah. Ludah Rasulullah mengandung berkah, obat. Ya, beliau pernah meludah Ali ketika matanya sedang sakit.
Beliau ludahi matanya Ali, beliau doakan, fabara'a biidznillah, dan sembuh dengan izin Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakaza kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yatamanna ay yafdi al-Habib sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi wa malihi wa bi kulli ma yamliku. Demikianlah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia ingin mengorbankan ya jiwanya, hartanya, dan seluruh yang dimilikinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwa kamalul hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ya kamalul hub, cinta yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah orang yang imannya sempurna. Beliau ya sempurna, kecintaan beliau terhadap Nabi sangat sempurna. Jadi puncak dari kecintaan itu pengorbanan. Ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita rela mengorbankan segalanya. Bahkan nyawa kita korbankan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inna Abu Bakrin kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yuridul jah walal wizarah. Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menginginkan jabatan, ya tidak menginginkan kedudukan. Wa inna ma kharaja ibtigha wajhillah. Dia hijrah bersama Nabi hanya dalam rangka mencari wajah Allah. Jadi bukan karena kekuasaan, bukan karena tidak dapat jabatan, bukan. Abu Bakar menemani Nabi karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Wa huwa ya'lam yakinan anna suyuf al-musyrikin tantaziruhu bil kharij, dan dia sadar bahwasanya pedang-pedang kaum musyrikin sedang menantinya di luar. Wa ala raqmi min zalika kharaja. Meskipun demikian dia tetap menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sudah tahu risikonya. Dia akan mati, dia akan dibunuh. Tapi dia tetap menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia fuz bi syarafis suhbati, hingga akhirnya dia meraih ya syaraf as-suhbati. Syaraf as-suhbati. Kemuliaan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya. Yaqulu Umar radhiyallahu anhu, Lailah min Abi Bakrin khairun min Ali Umar. Yaksid Lailatul Ghar. Umar radhiyallahu anhu berkata, satu malam dari Abu Bakar itu lebih baik daripada keluarga Umar. Yaksid Lailatul Ghar. Yang Umar maksudkan adalah malam di goa ketika bersama Nabi. Itu lebih baik daripada keluarganya Umar. Allahu Akbar. Para pemirsa rahimakumullah, ya, jadi intinya al-hijrah hadasun azim. Hijrah adalah peristiwa besar. La yunsa abadan, ya, kita tidak akan melupakannya selama-lamanya. La yunsi abadan. Fahiya lam takun mujarrad huruf min balad ila baladin akhar. Hijrah itu bukan hanya sekedar ya lari dari satu negeri menuju negeri yang lain, bukan. Wa inna ma kanat khutwah liiqamah daulah lil muslimin. Akan tetapi hijrah itu adalah langkah, ya, langkah pertama untuk menegakkan daulah lil muslimin. Yumakkanu fiha lidinillah jalla wa ala. Ya. Untuk menguatkan agama Allah jalla wa ala. Fahani'an li Abi Bakrin hadzal syaraf al-azim, maka selamat ya bagi Abu Bakar, dia telah mendapatkan keutamaan yang agung ini. Nalahu bi suhbatin Nabi, dia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hijratihi, dalam hijrahnya min Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah. Selamat ya bagi Abu Bakar
kita doakan beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah ya meridhoinya. Ini barangkali ya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.